sama BCA. Siapa yang ngajarin lu harus milih dua itu? Itu waktu itu belum terlalu pinter sih Pak. Jadi saya belajar dari Warren Buffett, Peter Lynch juga saya belajar. Cari perusahaan yang kira-kira saya bisa mengerti. Kayak saya biasanya saya ngerasa, oh saya bisa mengerti. Saya tinggal lihat kreditnya, dia salurkan kemana aja. Oh ini ada consumer, ini ada ini. Saya lihat, oh net interest marginnya berapa. Saya rasa saya bisa mengerti tentang bank. Jadi saya pilih yang saya bisa mengerti. BRPT juga simpel, waktu itu perusahaan petrokimia. I can understand the business. Jadi saya beli dua itu. Kebetulan hoki Pak, 2015 kalau teman-teman tahu pasar saham tuh waktu itu lagi agak turun Pak Indonesia. Jadi saya tuh masuk, ya sebenarnya waktu itu beli apa aja sih Pak, nggak harus dua itu juga itu naik semua. Sampai 2019 tuh naik semua. Nah saya riding the wave tuh, terus 2016-17 saya mulai kenal kripto, saya belajar juga. Zaman itu kan subprime market kalau salah ya, zaman-zaman itu ya? Subprime mortgage tuh saya masih kecil banget sebelum 2008? 2008. Tapi 2011 kan ada 15 tuh ada krisis. Krisis apa gitu ya? Indonesia tapi itu kayaknya lokal, itu krisis lokal. Waktu itu saham tuh lagi turun semua Pak. Ini setelah yang batu bara zamannya Bumi itu loh. Kan Bumi 2008-2009 tuh saham sempat rebound, terus 2013 naik, 2015 tuh turun. Nah 15 ini saya masuk nih, hoki. Timingnya juga pas gitu. Jadi mungkin saya udah kumpulin uang, masuk timing pas, itu saya riding sampai 2019 semuanya. Nah 2019 usaha-usaha saya yang saya bikin ini, yang agency dan lain-lain, kena COVID Pak. Jadi kliennya tuh pada udah nggak bayar semua. Jadi di situ saya dapat berita bahwa Cina itu ada virus. Uangnya saya cash out semua dari market, karena saya tahu market pasti bereaksi. Saya beli Swiss franc waktu itu dalam jumlah yang besar. Jadi rupiah saya tukar Swiss franc dari 11.500 ke 15.000 waktu itu. Oh, untung dong. Untung. Dapat margin, Dapat margin saya, jadi orang rugi semua tuh. Saya untung sendiri. Saya jual semuanya lagi. Saya beli Bank BRI waktu itu di bawah 2.150 kalau nggak salah. Bank BRI saya beli. Udah habis itu saya riding lagi wave COVID-nya. Jadi saya itu terobsesi untuk investasi saham, tapi sampai saya tahu satu fakta bahwa saham itu sebenarnya nggak scarce dan nggak desirable juga. Karena sebagai pemilik yang kaya dari pasar saham tuh sebenarnya adalah, kalau saya tuh termasuk mungkin orang yang bisa analisa lah. Tapi banyakan yang untung tuh dari owner emiten sebenarnya Pak. Uang yang dibikin dari pasar saham tuh kebanyakan memang owner emiten, bukan pihak ketiga yang berinvestasi dari luar seperti saya. Itu cuma sebagian kecil Pak yang bisa Pak. Kayak mungkin 0, sekian persen dari investor di bursa. Karena kebanyakan pasti rugi. Karena mereka kan kebanyakan coba untuk timing marketnya, masuk keluar pagi, malam keluar. Itu nggak efisien menurut saya. Saya dari dulu ngeliat saham tuh seperti ngeliat bisnis. Nah di situ ketika saya tahu tentang inflasi ini, saya ngitung-ngitung kan, wah ini saya kaya nih dari Bank BCA nih, ya kan? Naiknya wah signifikan Pak, 20% tahun ke tahun. Tapi setelah saya hitung kembali Pak, saya hitung pakai kacamata USD. Unik ya Pak, IHSG itu kalau kita tarik nih panjang nih 20 tahun itu naiknya signifikan 37,5%.